وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yang paling saya heran itu sebelum ke Mekah, ini salah satunya dari saya ngerti seseorang, dia itu miskin banget. Artinya sepeda motor aja nggak punya, dia hanya sepeda ontel sudah jelek. Setelah saya pulang dari Mekah, orang ini kaya raya, punya mobil banyak, rumah banyak, tanah banyak, istri banyak. Gitu. Saya heran tanya, ini kok bisa ya? Ternyata yang dulunya dia itu petugas bagian pengesitan buku, dia berpindah di keuangan. Wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kembali ke yang pertanyaan ketiga tadi yang harus terjawab. Ya. Pungutan tadi. Itu kan ijtihadnya imam, Ya. mengenai nisabnya berapa, pemasukan sekian, harus sekian persen. Uang itu masuknya kemana? Kalau detailnya dari korp atau saya yang bertugas sebagai ulama lah, walau menurut mereka itu tidak mengerti masalah keuangan itu, kemana, dari mana, penggunaannya untuk apa, detailnya nggak tahu. Yang tahu itu adalah jalur keimaman yang mereka katakan jalur imamah, mulai imam pusat, wakilnya namanya wakil 4, kemudian ada imam daerah, ada imam desa lagi, imam kelompok bawahnya, ada sub kelompok lagi. Itu yang tahu tuh. Nah, terus ada KU mereka istilahkan, keuangan. Bagian keuangan. Bagian keuangan. Iya. Mereka bilang singkatnya KU. KU. Nah, inilah dua korp inilah yang mengerti ini. Perputaran uang itu perputaran kemana? uang itu kemana? Kalau nggak ada transparansi, biasa kan keuangan itu sesuatu yang paling mudah diselewengkan kan? Betul. Jadi sepulangnya saya dari Mekah tahun 2010, saya banyak kejanggalan. Sebelum itu saya nggak begitu ngurusi bab itu karena itu ranahnya di keimaman dan keuangan, nggak boleh diganggu. Bahkan kalau ada bahasa-bahasa yang nanya-nanya masalah itu, ini bagian dari mereka katakan bisa termasuk resolusi. Iya. Katakan resolusi. Jadi sebelum saya ke Mekah saya nggak pernah ngutik-ngutik masalah itu, nanyakan masalah karena itu. Memang peraturannya begitu. Iya. Setelah saya pulang dari Mekah, melihat banyak kejanggalan ini penarikannya kok seperti ini, kemudian penggunaannya. Yang paling saya heran itu sebelum ke Mekah, ini salah satu ya. Dari saya ngerti seseorang, dia itu miskin banget. Artinya sepeda motor aja nggak punya, dia hanya sepeda ontel sudah jelek. Setelah saya pulang dari Mekah, orang ini kaya raya, punya mobil banyak, rumah banyak, tanah banyak, istri banyak. Gitu. Saya heran tanya, ini kok bisa ya? Ternyata yang dulunya dia itu petugas bagian pengesitan buku, dia berpindah di keuangan. Nah, bagian ngetik keuangan. Nah, saya pulang kok kaya banget. Kaya raya. Nah, ini saya tanda tanya. Akhirnya saya kan sudah mengerti ini banyak pungutannya sudah liar secara syar'i, tidak benar. Terus yang saya cermati dulu masalah penggunaannya. Sehingga saya bikin gerakan secara halus di belakang, nanya-nanya istilahnya. Keuangan kita ternyata banyak praktek riba ada, praktek haram ada. Apa itu? Praktek riba mungkin? Contoh ya, saya contohkan satu aja. Jadi di sana itu ada semacam pinjaman ke daerah, bahkan ke perorangan. Contohnya mereka katakan mereka hanya menyerahkan sertifikat, terus tanah itu dibeli dengan uang kontan, terus dibayar lagi, bayar inah itu. Itu satu berjalan itu. Yang kedua semacam mengeluarkan uang, mereka katakan uang sabilillah ini untuk bisnis. Contohnya untuk membeli tanah dikaplingkan, membuat komplek, mereka katakan membuat komplek jamaah jadi pusat,
membeli tanah, pusat mereka katakan, pusat membeli tanah sekian hektar misalkan, terus dikaplingkan. Nah, orang yang ditugaskan untuk membeli tanah ini pengurus di daerah, imam daerah dan sekitarnya lah. Uang yang dikeluarkan ini dipotong 5% untuk wakilnya amir. Masya Allah. Potong 5%. Padahal 1 bulan itu miliaran yang keluar itu. Berarti 5%-nya nggak sedikit. Ya, saya katakan pertama kali saya datang di Mekah, saya kan kaget. Nah, saya belum ngerti suasana seperti apa. Langsung saya katakan ini haram dan ini riba. Kaget kan mereka. Langsung saya serang di namanya musyawarah atau rapat ulama 10. Itu penentu kebijakan di atas. Ulama saya termasuk di situ. Nah, saya katakan ini haram dan ini riba. Akhirnya mereka stop. Mereka kata, Pak Khalil, nanti itu dibahas khusus. Gitu. Jangan depan banyak orang ini, bahaya ini. Saya bilang ini haram dan ini haram. Bapak-bapak kan orang sabilillah, mereka katakan. Pegawai sabilillah, orang ada di dalam. Kenapa harus motong uangnya sabilillah? Satu, itu haram. Yang kedua, nanti ngembalikannya kan utuh mereka. Utuh saja sudah riba. Bagaimana kalau ada tambahan harus mengembalikan tambahan berapa persen lagi? Itu contoh. Dan penyimpangan-penyimpangan yang lain banyak. Yang intinya karena pengambilannya saja sudah salah secara syariat, maka potensi sangat kelihatan penyimpangannya sangat besar. Ini kalau boleh tanya Ustadz, itulah kenapa kemudian kita sebagian di daerah itu rata-rata, kalau saya membahasakan ya, kalau mungkin bahasa antum imam daerah tadi ya. Kalau kita membahasakan mungkin ketuanya, pembesarnya itu rata-rata kan hidupnya mewah banget. Ada yang pakai motor gede, moge kemana-mana pakai moge. Kemudian seperti yang antum bilang juga rata-rata yang kita tahu dari teman-teman Islam jamaah ini istrinya jarang satu. Itu kan tentu juga perlu biaya kan Ustadz. Istri bitonahnya banyak. Istri apa itu? Bitonah yang dirahasiakan. Apa istri bitonah itu? Oh, istri sir. Iya, sir. Itu kan ada perlu dana untuk itu. Boleh jadi sekali lagi ya, diambilkan dari uang yang diambil dari jamaah tadi begitu ya. Biasanya kadang-kadang yang diangkat menjadi imam daerah itu memang orang kaya. Oh, memang orang aslinya pangkat, kaya. Tapi juga seperti zakat fitrah, kemudian zakat mal, itu kan 40% naik ke pusat, terus 10% diberikan kepada imam daerah itu. Yang 50%? Itu 50% untuk kalau di daerah Jakarta itu kadang-kadang satu kabupaten, satu kota itu kan jadi 3-4 daerah. Suatu daerah saja itu imam daerah itu kalau panennya ya di situ, di zakat situ. 10%-nya bisa 200 juta, 300 juta. Ya per tahun, tapi kan bukan hanya 1-2 orang. Enggak, artinya pembagian yang satu orang sampai dapat 100, 200 juta itu per bulan atau per tahun mereka dapatkan itu? Itu yang per tahun. Oh, yang per tahun. Selain dari itu ya ada dana-dana untuk. Ya Allah, jadi dan fasilitas yang difasilitasi itu mesti jalur keimaman. Misalkan ya dari pusat bagi mobil. Mobil ya. Imam-imam daerah itu yang dikasih. Ya. Dan itu mungkin kalau ulama-ulama enggak uang tutup mulut mungkin. Bisa nggak dibilang uang tutup mulut ini? Ya, membuat zona nyaman lah, zona nyaman. Hawa wal masalih ini. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ